Salam anti korupsi. Baru-baru ini Indikator Politik merilis survei yang mereka gelar pada sekitar akhir September terkait dengan tingkat kepercayaan ataupun kepuasan publik terhadap kinerja dari lembaga negara ataupun lembaga penegak hukum. Di mana kalau kita bicara mengenai pemberantasan korupsi, KPK mendapatkan nilai yang di bawah lembaga penegak hukum lainnya ataupun paling buncit dengan nilai 61, kalah dari kejaksaan maupun kepolisian, dan tingkatnya pun ya sedikit lebih bagus dibandingkan dengan partai politik dan DPR. Indikator politik juga menyampaikan keprihatinan mereka ya, bahwa dulu kan KPK lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, dan saya setuju ya bahwa KPK ya dalam berbagai macam survei juga mengalami penurunan, dan tentu ini bukan sekejap ya, ini sudah bertahun-tahun akibat dampak yang terjadi di KPK. Banyak pertanyaan, siapa yang salah terhadap ini? Ya, tentu kita tahu bahwa awalnya dari pelemahan KPK dalam revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Kemudian dimasukkannya ke KPK pimpinan-pimpinan yang bermasalah. Ya, termasuk juga akhirnya pegawainya pun juga ikut bermasalah terkait dengan pungli di rutan KPK. Kemudian kita tahu akibat pimpinan KPK, pegawai KPK yang bermasalah dan pelemahan, kinerja KPK merosot. Banyak harapan-harapan publik yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh KPK. Ya, karena lebih banyak mereka melakukan kontroversi dibandingkan mereka berprestasi dalam memberantas korupsi. Akhirnya banyak yang meminta KPK bubar, ya, ataupun ada isu kemudian KPK dilebur dengan ombudsman. Sungguh memprihatinkan menurut saya. Memang selama ini ketika saya bekerja di KPK dari periode pertama ya, itu kepercayaan publik adalah gizi bagi KPK. Sebagai lembaga penegak hukum yang berdiri karena penegak hukum lain belum mampu memberantas korupsi, kemudian mengambil alih ya kewenangan dari penegak hukum yang lain khususnya dalam pemberantasan korupsi, bahkan menjadi pemimpin dalam pemberantasan korupsi. Hanya kepercayaan masyarakatlah yang membuat KPK bertahan. Termasuk kita tahu ada cicak buaya ya berjilid-jilid. Itu loh KPK mampu bertahan karena ada masyarakat. Oleh karena itulah maka ketika tingkat kepercayaan masyarakat menurun, itu tentu ya terjadi karena perilaku dari internal KPK ya, kemudian juga kinerja KPK yang merosot. Masalah pelemahan dalam revisi memang penting juga, tetapi ketika misalnya pimpinannya oke, pegawainya oke, selemah-lemahnya revisi, itu masih bisa juga untuk kemudian dilakukan perbaikan. Ya, masih bisa dijadikan senjata. Seperti saya katakan bahwa jika pun KPK hanya diberikan belati bukan lagi basoka, itu masih bisa untuk mengoyak-ngoyak ya, menangkap para koruptor yang kakap. Ya, beruang pun bisa ditangkap dengan belati. Tapi tergantung orangnya, berani nggak, independen nggak, ya, sudah selesai dengan dirinya nggak. Jadi saya yang prihatin adalah ketika ada isu, bukan isu ya, ada akhirnya pandangan masyarakat udah KPK bubarkan saja karena menguras APBN misalnya, karena kan ada dana APBN di situ ya kan, kemudian kinerjanya nggak bagus, padahal
ya KPK itu adalah penting bagi republik ini. Ya kalaupun kita bicara siapa salah pegawai, ya pegawai kan hanya ngikuti perintah pimpinan. Ya ketika ada pegawai yang salah ya segera bisa dihukum gitu kan. Sebenarnya KPK itu intinya adalah pimpinan. Apalagi ini sudah 10 orang nih. Kalau pimpinannya nggak benar, selesailah KPK. Kemudian apakah KPK ada? Ya pasti menurut saya sih tekanan belum kuat ya untuk bubar ya. Tetapi ini bisa jadi adalah persiapan sebelum membubarkan KPK. Bisa jadi kalau KPK nggak benar-benar kerjanya. Itulah sebabnya maka sekali lagi ya saya menghimbau ya pada teman-teman yang masih di dalam, ya selamatkanlah KPK dengan kinerja. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Terutama yang bisa untuk ya mengalahi kepercayaan publik, yaitu di bidang penindakan. Menangkapi para koruptor tegas. Ya walaupun saya paham bahwa semua kan ujungnya adalah di pimpinan yang memutuskan ya. Ya kita kan hanya bisa seperti misalnya makanan ya hanya bisa memberikan menu ya, hanya bisa memberikan tapi menyantap ya pimpinan KPK seperti itu. Ya memang betul di KPK walaupun ada 3 unsur, KPK sebagai lembaga, pimpinan, kemudian pegawai. Sekuat-kuatnya pegawai kan nggak bisa dia mempengaruhi pimpinan. Sementara pimpinan ya bisalah karena dia adalah orang yang menentukan terkait dengan misalnya naik atau tidak naiknya suatu kasus ya, mulai diperintahkannya penyidikan, penyelidikan, seperti itu. Apalagi ya walaupun katanya pimpinan kolektif kolegial, tapi kalau misalnya ada pimpinan dominan kan jadi pakuh di situ gitu. Ya kita harap pimpinan ke depan bukanlah pimpinan punya masalah, bukanlah pimpinan yang punya rekam jejak yang buruk ya. Ya harapan tinggal harapan, tapi sekali lagi emang harus berharap. Kalau tidak ya akan pesimis seperti itu. Harus tetap optimis lah. Ya kita kan tetap harus menjaga KPK juga. Karena memang setidaknya walaupun KPK adalah lembaga independennya dipertanyakan karena masuk dalam rumpun eksekutif, tapi kan penegakan hukumnya seharusnya independen ya. Walaupun terkadang independen itu kan bukan hanya dalam bentuk formil ya, tapi juga dalam bentuk material, di mana kan bisa kelihatan dari perbuatan ya, apakah berani dengan lingkar kekuasaan, apakah berani dengan orang kuat, orang punya uang banyak, punya jaringan, seperti itu. Sekali lagi, pemberantasan korupsi memang tetap harus ada KPK, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi KPK. Ketika misalnya kepercayaan masyarakat turun, maka yang terjadi ya adalah terjadi krisis ya dalam pemberantasan korupsi, bahwa apapun yang dilakukan oleh KPK, masyarakat tidak akan percaya dan pemberantasan korupsi nantinya malah akan dianggap sebagai perang-perangan yang tentunya ini sangat berbahaya karena KPK menangkap koruptor bukan berdasarkan pesanan tapi berdasarkan bukti yang kuat. Salam anti korupsi.